akan tahu bahwa persetujuan AK1 itu harus ngecek di akun. Ora grejeki petugas wae. Terus verifikasi berapa hari di hari kerja jika persyaratan lengkap dan masuk hari kerja. Minggu tengah wengi nglebokno AK1, esok-esok wis WA. Punya saya sudah disetujui. Siapa lu? Punya saya lho, dik iki sapa? Terus Mas Yen nek di WA le ngecek ke piye? Loh itu hebatnya orang sekarang. Senang aliran kebatinan. Jadi rumah sakit nek WA iku, Bu, misalnya ya, Bu tolong punya aku disetujui. So aku kan mikir, aku jawab piye Mas? Mesti Anda siapa? Bu yo, maaf Bu, nama ini itu tak keikan loh Mas. Piagam penghargaan aku bener bocah saiki sing nulis lengkap. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya ini nama. Ya iya ora, yo mau bener takone. Punya saya. Punyamu di mana kok tanya saya loh. Iya toh? Loh itu real Mas. Itu makanan kami sehari-hari. Padahal di sini tuh jadinya ya wis jelas. Kemudian silakan misalnya nggak dibalas WA yo, nelpon Mas Milkos kok nelpon pacarnya hilang nih gue. Dikira pacarnya hilang rak ketemu nih di miskoli wae itu. Tuh ya ada. Silakan kartu AK1 dicetak sendiri. Cetok ya Mas, di atas kertas folio ukuran sekian, pengesahan atau legalisasi dapat dilihat di barcode. Di situ enggak perlu tanda tangan saya. Serak payu aku tanda tangan. Di situ hanya ada barcode. Dan barcode itu kalau dengan pakai scan QR code itu akan kelihatan isinya sama dengan kartu yang ada di situ. Berarti asli. Tidak perlu tanda tangan stempel basah dinas. Iku sing mara ning kantor, kula sampun damel nyetake teng ndi. Kalau jenengan ada orang datang situ kira-kira kepiye jawabnya? Pasti kita akan tanya. Loh jenengan damel sendiri napa? Damel Bu. Lewat mana? Yo kerja. Lah wis dibuka sudah. Lah kok tanya? Loh gak ada di situ kok Bu. Mayale di nomor 1. Pokoknya dene ngegas lah blayer-blayer ngono. Wis buka. Kelunding mau Pak, merah keluar ya. Barang merah keluar lagi, itu sudah dibaca. Lu ngono wis disilang kok. Itu baca maca sudah pasti dia akan malu. Mesem sudah Bu, kepiye carane? Nyetak sendiri lho ya wis kelapon ning kene. Itu tiap hari ada. Saya berpikir salah saya. Apa salah sistemnya? Tapi kalau salah sistem dari 22.000 angka errornya kan masih 0, berarti mungkin dek-dek sing aliran kebatinan rak gelem maca. Dadi nek dikarep langsung cling gitu ya. Oke, kembali ke slide sebentar ini Mas Yen. Nah, ini pesan-pesan dari pengantar kerja nomor 7 itu ya Mas Yen ya. Lengkapi persyaratan, yang terpenting jaga kesehatan, peduli lingkungan loh, itu ada pesan juga di situ. Sudah diterima laporan ke kita, itu angka penempatan yang tadi yang 3.000 itu. Nah kadang niku Mas, wis ono sing apik maro ning kantor ya ini ya. Bu, ini saya sudah diterima. Niku ono sing ibuke barang ya ono, tapi ono sing akeh sing lali ya. Kemudian konsultasi admin. Karena ini aplikasi robot nggak bisa untuk konsultasi, kami menyediakan manusia-manusia yang luar biasa yang mau melayani. Tapi nek melayani kita kan ya di jam kerja. Masuk njuk kula tekan tengah wengi kon dolanan HP wae menjawabi pencaker. Nah, mereka karepe gitu. Kalau yo koyo pacare mau nek aku kangen kudu mbok jawab kangen. Nek pas aku kangen kok kowe ra nyekel HP berarti kowe pacaran mbek liyane. Kita nggih, sapa sing pacarane ngono ya? Ora. Iso bayangno nek dadi pacarku, Pak. Keslet Yen. Yen remuk Yen. Mulya. Berat badan 70 jadi 80, tak jak mangan terus. Oh ya Pak Budi. Oke, kembali ke tadi Mas Yen. Nah, sebenarnya kalau tadi mau membaca itu
Di situ tadi di slide itu ada alurnya juga. Ada alur yang juga harus panjenengan ikuti. Jadi prosesnya nggak AK1 ya. Lanjut Mas. Nah ini loh tampilannya. Pernah lihat? Oke, jadi barcode itu kalau jenengan scan tampilannya akan muncul data dan foto dari si pencaker. Tapi yang kita printkan di situ terlalu kecil jadi nggak bisa kebaca. Berlaku 2 tahun. Nanti perpanjangannya gimana Bu? Mengajukan lewat aplikasi. Mengajukan perpanjangan. Kalau ada perubahan data silakan diedit. Nanti akan kita setujui lagi. 6 bulan dari tanggal pembuatan. Lanjut. Nah ini tadi ya Pak. Merah ya Pak. Benar. Jadi langsung metu merah Pak. Nah 3 hal penting nek menggawe AK1. KTP gitu. Ya. Kemudian foto, pas foto formal. Kemarin saya sempat cerita teman-teman yang di pendopo itu, sikil yo, gambar sikil diupload. Sikil Mas, sikile dipoto lah nek putih mulus. Wis ya koyok keset ngono gawe. Koyok keset iku dipoto karo jegrang diupload. Itu pendidikan S1. Istighfar para anak-anak sekarang itu. Tak titeni sampai dene moro ning kantor ancen tak kudang dhisik. Dikudang sik lah malah seneng bariku kalek ceblokno ya. Ya, jadi saya tuh sampai kepo itu anaknya mau datang apa enggak, tapi karena kebetulan kok KTP-nya dia tidak Jepara, mungkin dia emosi Mas. Aku pengen gawe malah iki metune padahal sebenarnya kita ada yang untuk luar Jepara ya. Itu pas foto formal. Banyak juga foto-foto yang maaf seksi ya Mas Yen ya di Mas Yen. Bu seksi foto kirim, biasanya dikirim di grup kita ya teman-teman admin. Wilah gitu. Mungkin dipikirnya dia mau ikut pemilihan foto model ya. Terus gayanya tidak formal. Misalnya kalau Pak namanya pas foto formal itu seperti apa sih? Ngundang tukang foto, zaman dhisik tukang foto keliling nggo payung niku to. Karo terus temenanan kan mesti sambutan merah jambule iku dikeplekno ya. Sumpah, lo itu ada. Kalau jenengan pengen guyu ku lu ning kantorku setiap antara kita biasanya mulai verifikasi jam 9-an ya. Teman-teman hiburan nanti tahu-tahu 11 anak lu nih. Ya Allah iki opo? Nanti kita kepo mana itu. Itu hiburan kita tuh itu, ya. Kemudian foto ijazah terakhir asli. Lah ini ku 3 hal itu nek logika wong mudeng gelem maca memahami. Coba yang ada di benak Anda apa? EKTP berarti kan di foto EKTP-nya, gitu? Asli, jelas toh? Tuh. Kemudian foto formal tadi. Ijazah. Lah iki. Stop map ijazahnya di foto. Stop map. Stop map nek nampa iku lho nek nampa ke sekolah lah. Terus kemudian tulisan yang ada judulnya ijazah lu iku tok dipoto. Lu ada lu iki aku mikir iki sing kepinteran bocahe apa ndek apa iki ngetes kesabaran adminnya gitu. Itu ada. Iya, sebagai hiburan. Kemudian karena judulnya foto ijazah terakhir asli, itu ternyata ada yang memahami. Ijazah itu kan ada fotonya. Jadi foto ini ijazah itu. Mpun wis, aku kudu piye saiki. Oh iya, saya kok ya lupa. Dari sini kelihatan ya. Halo. Ada banyak. Oh, mohon maaf saya tadi agak lupa kalau ternyata ada yang kita undang lewat Zoom meeting. Monggo nanti kalau mau ada pesan-pesan sponsor bisa menulis di kolom chat ya Mas Yen ya. Nanti bisa kita jawab sama-sama di sini. Iki jam piro iki? Masih lama lah. Ya pokoknya jam saya itu yang tak lirik itu yang di belakang. Nah, iku lagi ragangan itu ya aku rawani nutup, Pak. Iya. Angger kok ketoke kok masih riwa-riwe
kluntang kluning niku aku rada ayem. Wah, iki bakul jamune meh leren ngono. Kono urung ngono ya aku golek-golek topik ae iki apa meneh yo. Kok nek jenengan ora patek takon ya takon-takon. Kesel aku engko. Ya, oke. Jadi itu dan itu nyata real kita alami. Terus pokoknya aneh-aneh we teman-teman yang itu. Kepada kalau jenengan memahami tiga itu yang di benak Anda pasti nyantol kan bahwa persyaratan AK1 tiga hal itu. Kenapa kita minta asli? Lah kita nggak ketemu jenengan nek. Tidak lihat dokumen makanya kita minta verifikasi asli. Kalau dulu lebih parah lagi ya Mas ini yang zaman manual ya. Ya ada yang fotokopi bolak-balik dipakai ijazahnya orang lain. Wong mati ijazahnya disilih kiono. Lah ini iku nanti kerja jumlahnya karyawannya 10, iso muni 11 nek berhitung. Wong mati dijak kerja mau. Ada. Itu kan ijazah jadi fotokopinya depan diganti belakangnya enggak. Jadi kita minta ijazah depan dan belakang. Kalau S1 itu transkrip nilai. Kan ijazahnya terpisah kemudian transkrip nilai. Itu dulu tuh ada yang seperti itu. Ternyata kita selidiki. Jadi ada yang diganti sendiri diurek-urek karena waktu itu kan pabrik umurnya harus yang muda-muda kayak saya gini udah expired sih. Terus dianggap wis gak iso apa produktif mungkin mikirnya paling kok izin-izin ngelang-ngelu nah itu banyak yang usianya diganti dimudahkan. Akhirnya mengganti itu. Salah satunya nyilih ijazah koncone sing wis mati. Lanjut mesin. Nah, proses berikutnya setelah menyiapkan, oh ya tadi ada alamat email. Alamat email itu adalah alamat kita sekarang ini di dunia maya. Kalau dunia nyata, rumahnya Mas Yan Sukadana. Rumah saya Kuas Harja. Kuas Harjo. Rumahnya, dengan mana Mas? Tahunan gitu kan. Nah kalau di dunia maya, alamat kita di mana? Ya email. Mau kita kemanapun kita berada, mau buka dari sisi belahan dunia manapun, alamat kita itu. Makanya itu dicatat, diingat-ingat, sekalian passwordnya. Karena apa? Itu adalah salah satu syarat untuk mengakses. Yang terjadi sekarang, anak-anak sekarang itu tidak dicatat. Nyon sewu duwe WA, mesti wonten email mboten. Karena untuk daftar. Tapi jawabannya siji sing ndamelke counter. Nggih to, Pak counter. Padahal mungkin counterku passwordnya emailnya apa agar 123456 123456 gitu. Nah, itu yang harus dicatat. Begitu itu wes blank lali, nggak bisa reset password, nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Bisanya kita menghapus data. Nanti dia daftar ulang lagi. Gitu karena ini daftarnya sekali ya itu. Kemudian nih, kalau sudah daftar pakai akun, ngisi nick, nanti mungkin Mas Ian bisa nyoba diperagakan ya. Kemudian login, masuk lagi ke menu itu, selanjutnya tinggal mengakses, mau bikin AK1, ayo, mau cuma lihat-lihat lowongan, nggak apa-apa. Jadi angka 22.000 tadi itu yang membuat akun. Tapi mengajukan AK1 adalah proses yang berbeda lagi. Bu, saya cuma mau lihat-lihat kok, saya nggak nyari pekerjaan cuma buat adik saya apa ya nggak apa-apa. Artinya informasi itu di situ, punya rumah di situ. Tapi kalau mau lebih jauh lagi untuk mendaftar kerja, jadi pencari kerja itu tidak harus pengangguran. Sudah bekerja di satu perusahaan tapi pengen mengembangkan lagi, butuh kartu itu silahkan untuk mengajukan. Gitu nggak? Lanjut Mas Yen. Nah, salah satu proses baru awal saja kalau mau dilihat di webnya, baru membuat akun. Ini saya mau mengulas cerita-cerita di balik pembuatan AK1. Jadi permasalahan satu yang pertama terjadi penulisan emailnya salah. Jadi kan kalau nulis alamat RT RW
Harus bikin akun juga di Shopee. Nah itu akunnya itu harus dicatat. Nek bikin password jangan yang rumit-rumit. Hidup itu udah rumit. Ditambahin meneh mikir password kayak kode. Jadi kayak teka-teki silang. Pokoknya nek jawab ketemunya passwordnya kode apa gitu. Oh, Bu ini yang kemarin keluar kok Bu 100.000 lah. Buntute dong ya. Kok artinya sih Mas Yulika? Mau dipajang langsung G menunggu. Kulino, oke. Kemudian verifikasi dari aplikasi tidak diterima email karena memori penuh. Foto-foto yang kemayu-kemayu niku dipindah. Atau yang ngebak-ngebak. Karena apa? Biasanya email masuk kalau memori penuh dia nggak bisa kebaca di HP-nya panjenengan. Biasanya kita solusi kalau bisa lewat PC, dibuka lewat PC pasti akan. Tapi kadang orang, kalau betul ngertos password Bu, seperti kandel tengah HP ini jadi orang arti. Akhirnya dia hanya bisa membuka dari HP itu. Biasanya gitu. Itu permasalahan yang sering kita temui. Kemudian NIK sudah digunakan. Jadi mendaftar itu 1 kali. 1 kali mendaftar. Kalau jenengan mendaftar lagi dengan NIK yang sama tidak akan diterima. Caranya gimana? Tinggal masuk. Karena ketika masukkan NIK pasti akan langsung membuat username dan password. Jadi jenengan langsung masuk ke sistem itu lagi, tapi pilih menu yang masuk, bukan yang daftar lagi. Lah kadang teman-teman itu daftar lagi. Masuk kalau datanya tadi belum lengkap, dilengkapi dulu. Baru nanti proses selanjutnya mengajukan akun. Pengisian data diri tidak lengkap. Nah ini kadang di tengah-tengah bohong, bopo hilang. Bu saya kok nggak bisa lanjut lagi. Dia daftar lagi, itu nggak bisa. Dia tinggal masuk ke username sama akun yang sudah dibuat karena nicknya sudah terdata. Lanjut masih. Nah ini login. Pendaftaran 1 kali. Belum lengkap, langsung login pilih menu masuk, bukan daftar. Jika mendaftar, maka nick akan keluar sudah digunakan. Pilih lokasi sesuai domisili kecamatan. Jadi kalau kecamatan panjenengan itu misalnya Mbate Alit, jangan dikosongi, dipilih karena nanti akan masuk ke data admin yang banyak se-Jepara. Padahal kita memecah admin itu per wilayah. Jadi Mas Yen itu wilayahnya tahunan, melahan, Krimun ya. Krimun Rapatek Payu ya Mas ya. Rapatek Payu gitu. Nah artinya 3 wilayah itu tanggungannya Mas Yen. Tapi nanti biasanya kita 1 hari kalau di akhir baru kita cek yang di admin. Itu biasanya orang yang salah-salah milih kode kecamatan. Lanjut. Nah ini pengajuan AK1, pilih menu cetak, klik permohonan, nah nanti mengupload persyaratan yang ada tadi. Persyaratannya apa? 3 tadi, foto KTP, foto formal, sama ijazah. Foto itu kenapa harus formal? Itu yang tercantum di AK1 tadi. Jadi kalau foto profil silahkan itu nggak kemayu-kemayuan kasih danyon sewu. Saiki fotone do diedit yo. KTP ini ora patek ayu, fotone moblong-moblong. Pas wonge moro, lho. Beda. Iya, bener itu apalagi yang cewek-cewek. Suka ketipu kita. Yo koyok kuwi to aplikasi sing manten anyar iku. Sekawa-kawa dadi manten anyar meneh gemandeng kabeh. Iku suwe-suwe muarak payu. Pak aku ora usah kawin meneh lho, apa kawin virtual bae. Ngono sing metu iku. Yo lanjut Mas. Oh ya itu, sebentar, balik lagi Mas. Nah, verifikasi. Jadi kalau sudah diajukan 1 hari kerja akan kita verifikasi. Kalau ada penolakan, contoh tadi ya, maaf pas foto Anda tidak bisa kita proses karena mau sikil, isine fotonya miring, misalnya gegretok kan nggak bisa. Nah itu kita info. Atau ijazahnya tidak terbaca. Itu juga perlu teman-teman harus hati-hati karena kita ada ketentuan maksimal upload file. Ukuran filenya juga ditentukan. Nah jika sudah disetujui akan ada pemberitahuan lewat email atau lewat akun masing-masing. Nanti akan muncul bahwa AK1 Anda disetujui. Kemudian tinggal mencetak. Lihat sampai di situ aja itu masih ke kantor. Ngapain? Minta dicetak. Karena yang info penting tadi tidak terbaca. Nah ini tipe filenya. Cek itu. Biasanya tuh pinginnya rumangsane nek dekne wis gawe AK1 nanti akan
simsalabim dikandani. Mungkin ke depan kita akan mengembangkan itu ya Mas, tahun depan ya, notifikasi yang lewat WA ya. Ya kita belajar dari kesalahan-kesalahan atau masukan atau apa yang kira-kira belum lengkap dari aplikasi ini, monggo nanti panjenengan juga bisa misalnya kritik dan sarannya apa, nanti kita akan berusaha benahi sehingga ke depan prosesnya lebih aman lagi. Pengajuan kartu AK1 yang diproses adalah yang menggunakan data NIK yang sama dengan akun yang didaftarkan. Misalnya NIK-nya saya kok sing dijokno AK1 wonge beda, akunnya saya AK1 orangnya beda, itu enggak kita proses. Karena kami menghindari namanya cha to the law. Napa niku? Ini sudah banyak yang proses ketipu lewat calo. Ngiklannya yo di Facebook kok kurang ajar. 30.000 ya Mas dia. 30.000. Orangnya datang ke kantor, cuma apa nanya, Bu saya kemarin sudah daftar lewat orang katanya bisa dibantu. Loh enggak ada, kita semua prosesnya hanya lewat ini, enggak ada bantu-membantu seperti itu, enggak ada. Ya Bu saya ditawari katanya kalau sama dia nanti aman, pokoknya beres cepet gitu. Ternyata malah orangnya saya udah transfer, orangnya ini saya enggak jadi-jadi, saya enggak dihubungi. Padahal sebenarnya kalau lewat kita itu ya tinggal komunikasi, kalau misalnya ada masalah kita minimalisir lah untuk tatap muka di kantor. Kalau lewat WA pasti akan kita bantu, kita proses. Lanjut Mas. Nah, konsultasi. Tadi ada nomor tadi yang terjadi tadi nggak kena, belum diverifikasi gue sih, pokoknya intinya kita paham maksud dia. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Kadang itu, Bu satu kelamaan bikinnya, buat tolong sih Bu nanti saya kasih uang jajan. Ada loh yang gitu. Padahal dia kan nggak tahu yang di WA itu siapa. Artinya apa? Kalau Mas Yen tanggap cah nom, Bu Nining sudah sepuh itu juga di WA seperti itu. Itu nggih. Kemudian nah ini pelayanan gratis, banyak yang mencoba merayu petugas untuk difasilitasi itu ada. Ada yang minta janjian sama Mbak Fitri, ada mau ketemu, mau dibawain dokasin itu ada. Sampai sekarang kita godain dia. Nah, biasanya di screenshot loh Bu, saya mau terima kasih sama mbaknya, kita bisa ketemuan. Itu lanang tahu wedok lanang harus rasa goro-goro. Oh, ketemuan malah jatuh cinta, malah repot, rapi so ibu juning kok nggih. Konsultasi pada jam kerja, karena admin adalah manusia biasa, bukan mesin robot atau penjawab otomatis. Kalau mesin penjawab otomatis, itu kan jenengan milih apa, kayak Traveloka itu kan langsung ya. Nah yang kita itu tidak, sama kayak Grab itu kan pesen ini itulah, ini pesen. Kita enggak, kita manusia biasa. Jadi ya kalau jenengan identitas jelas, kita bisa cek. Kalau pas lego hati ini misalnya Masin megang HP, dicek di rumah Sabtu Minggu Selasa. Tapi memang kita batasi bahwa kita memproses itu hanya di hari kerja. Gitu. Oke lanjut Mas Yan. Nah ini tadi info penting yang ada di depan, tadi sudah sedikit saya jelaskan, lanjut. Nah ini yang KTP luar Jepara. Di mana bisa difasilitasi Bu? Kita mencoba memfasilitasi lewat aplikasi punya kementerian, yaitu ada Sisnaker dan aplikasinya provinsi. Kalau wilayah dia satu Jawa Tengah, kita sarankan lewat Emakaryo. Kalau dia se-Indonesia pakainya Sisnaker. Nanti akan dibantu khusus oleh Bu Desi, tapi persyaratannya itu ditambahi di situ. Jadi ada surat keterangan domisili dan KK dari tempat yang ditinggali, karena takutnya nanti angger gawe nosisan, padahal dia enggak benar-benar bertempat tinggal di situ. Itu banyak. Itu juga muncul fenomena lagi wong dodolan surat keterangan domisili. Makanya kita minta ada kakak benar-benar dia memang misalnya kos di tempatnya Mas Yen ya. Mas Yen ya nanti kalau ada apa-apa kita bisa tahu ya, cucuk teroris lah repot gitu. Nah itu juga kita harus berhati-hati. Lanjut Mas Yen. Nah, ini hubungan yang gitu. Instagram kita sudah di-follow belum? BKO Jepara. Kemudian ada lagi Instagramnya Kemnaker. Coba ikuti. Cuman Kemnaker aja.
Silakan di follow, tuh banyak informasi penting, banyak informasi terkait update bagaimana melamar pekerjaan, bagaimana itu banyak bisa dilihat di situ. Lanjut Mas. Nah, ini tempat mendapatkan informasi. Nah, sekarang kita juga bisa share, tadi saya bikin teman-teman yang petinggi itu kalau ada info, Bu Desi juga akan share ke sana. Nah, ada bursa kerja, ada pameran itu job fair, kemudian sekarang mungkin yang lewat koran, majalah sudah jarang ya, tapi yang online, tapi juga tetap harus berhati-hati ya, apalagi lowongan yang mengiming-imingkan luar biasa tapi bayar dulu untuk beli tiket. Ada yang pernah baca gitu? Atau lowongan BUMN yang begini-begini, harus benar-benar hati-hati. Kalau sudah ada tanda-tanda Anda membayar duluan, selamat, Anda akan mengikuti penipuan. Hati-hati, karena apa? Banyak modus. Jadi yang namanya menggoreng pencari kerja atau katakanlah pengangguran itu paling gampang. Karena apa? Butuh. Barusan 2 bulan yang lalu 6 pencaker dari Pati itu ketipu sama oknum yang mengatasnamakan PT HWI. Jadi 2 orang misalnya dengan bersahabat, ini berdua, yang satu bagian ini, yang satu bagian, dan dia pakai seragam, tapi kalau dilihat penampakannya, karena Pak HWI itu kalau keluar seragamnya dikembalikan, kecuali yang kabur, yang keluar tanpa pamit gitu ya. Nah itu dia nongkrong di sekitar HWI, di kantin yang luar itu. Jadi menyapa orang-orang di sana lah. Masnya yang tadi terpincut calo kan yakin, oh dia memang itu kenal semua gitu kan. Nah bayar 4 juta, 6 juta ya. Ini dilaporkan ke polisi. Dan setelah kita cek, orang yang mengatasnamakan HWI itu ke PT HWI, nggak ada nama itu. Itu real. Terus kalau misalnya Bu, kalau nggak lewat orang dalam nggak bisa. Nah itu kalau memang ada yang mengalami seperti itu, punya data silahkan dilaporkan. Beberapa ada yang menyampaikan ke kami, kita cross check ke perusahaan, memang ada yang bermain nakal seperti itu, langsung dieksekusi sama perusahaan. Jadi pokoknya panjenengan yang namanya mencari pekerjaan harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Apalagi yang modusnya sekarang seperti itu. Ini dulu, ini untuk biaya ini, untuk biaya ini, hati-hati. Apalagi kalau nggak kenal, itu sudah bertemu tatap muka aja dia kabur. Kali 6 orang 5 jutaan ya berapa? Itu ya. Lanjut mesin. Nah ini penyebar luasan itu yang PKO, ini tampilan Yo Kerjo kita, tampilan Sisnaker, tampilan Emakaryo, bisa dilihat masing-masing alamatnya tadi di situ. Nah, ini lowongan, kebetulan ada lowongan yang baru masih fresh itu di situ juga, silakan, ada Sami, ada dari sini Anam Sinergi. Lanjut Mas Yen. Contoh publikasi lowongan. Nah, ini juga ada untuk teman-teman disabilitas. Silakan kalau bukannya kami membedakan, enggak, malah justru kami membantu. Artinya kalau memang panjenengan kesulitan untuk berkomunikasi ke sana, nanti bisa masukkan berkas. Setelah itu komunikasi ke kita, nanti akan kita bantu cross check ya. Jadi mungkin Bu Desi dari kita ada pengantar kerja, nanti bisa bantu cross check. Ada yang mendaftar teman disabilitas ke PT ini atas nama ini, prosesnya seperti apa? Kalau nanti tidak diterima alasannya apa? Jadi tahu ini dari Sami, Kanindo, Kanindo ya, Kanindo. Itu ya ada. Jadi monggo kalau memang sesuai. Lanjut Mas ya. Nah, yang kira usah ya, ke luar negeri. Nanti di sebelah nih jam 1 nanti ada sosialisasi peluang kerja ke luar negeri. Ada tamu kita dari kementerian juga. Itu malah mensosialisasikan, kalau saya itu pilihan terakhir. Nanti kasusnya kayak anaknya Pak Parman tadi. Kalau berangkat ke luar negeri harus menjadi pekerja yang sektor formal. Kenapa begitu? Punya skill, punya keahlian, di sana jelas. Artinya semua prosedural. Kalaupun harus bekerja di sektor domestik atau informal atau rumah tangga, benar-benar harus siap semuanya. Nek siap mental, repot. Mangkat ora pamit, mulai jaluk dijemput. Dijemput menungso gak popo, dijemput sudah jadi jenazah.
Itu yang bikin kita nangis. Bahkan ada yang pulang dulu ibunya jenazahnya, besoknya pulang anaknya. Karena ternyata punya anak sama orang. Mana Bangladesh ya ini? Yang Langon apa mana itu ya? Piye, enggak ngenes. Ada yang pengen pulang, belum sampai pulang, ternyata sudah didahului dipanggil Yang Maha Kuasa, ya ada. Kemudian yang datanya beda, kita cari namanya di sini nggak ada namanya Halimah, ternyata Halimah itu KTP orang di Lampung, dia di sini namanya Dwi Ratna kemarin yang Bang Sri ya. Tuh gitu. Jadi luar biasa. Itu karena catu delo, karena minimnya informasi kita, karena kita tidak siap, karena kita mudah diiming-imingi, mudah tergoda seperti itu. Tapi kalau kita memang niat mau berangkat ke sana, harus siap. Ada program lain, G2G, pemagangan ke Jepang, ke Korea. Tapi apa ya? Skill itu pada karo mlebu akabri ya Mas yen tesnya. Ada matematika, ada sama tes akademis, ada kesehatan. Termasuk sekarang ABK juga harus hati-hati yang ABK. Perjanjian kerjanya karena nanti kasusnya seperti yang Pengkol itu kompensasinya sekian juta, jenazahnya nggak pulang dicemplung kening laut kayak ibandul. Wah tuh ben kelep. Padahal sebenarnya kalau mau baca perjanjiannya dia bisa dipulangkan. Itu ya, itu harus hati-hati. Lanjut mesin. Selesai. Yang harus saya sampaikan selesai. Tapi sekilas nanti mau saya nambahi. Jadi ini ada nama saya mungkin Bu Desi. Halo. Saya tidak ditemani. Gue rata jajaknya loh. Desi monggo bergabung. Jadi ini Bu Desi mungkin teman-teman sudah kenal pengantar kerja kita. Beliau adalah fungsional pengantar kerja kita yang tugasnya mengantarkan panjenengan bekerja. Sesuai nama kerja nelpon Bu Desi kalau ngeteran Pak Montor. Bukan seperti itu ya filosofinya. Tapi kami punya lowongan pekerjaan yang nanti akan kita temukan dengan panjenengan yang mau bekerja. Kemudian ketemu lah itu pengantar kerja. Nanti dari teman-teman ini misalnya teman-teman komunitas disabilitas. Bu, tempat saya ada yang pengen bekerja di sektor formal, di perusahaan ada lowongan itu. Minta tolong ini datanya. Nanti coba akan kita tawarkan ke perusahaan. Panjenengan pun Bu, saya kok sampai frustasi sih Bu daftar ke sini. Coba kita lihat yang salah di mananya. Seperti itu. Jadi itu tugas kami. Dan mungkin ke depan saya juga akan bergabung dengan Bu Desi. Jadi besok wis gak anak bukasi meneh. Adanya besok itu subkoordinator. Tapi jabatan saya nanti akan sama dengan Bu Desi pengantar kerja. Jadi engko Mas Yuli kan ketemu ambek aku sak pensiunku di situ. Itu tugasnya itu. Kalau Pak Parman tadi itu namanya mediator. Dia menjadi mediator hubungan industrial. Mungkin itu gambaran yang saya berikan hari ini. Tapi saya mau nambahi sedikit terkait dengan kewirausahaan. Tadi di situ kembaran saya itu jualan gitu. Jualan batik sama Mas Bagus. Saya cerita sedikit bahwa memulai usaha itu memang butuh proses, tidak instan, tapi harus dimulai. Nah, memulainya dari mana? Yang pertama kalau mau usaha yang ditentukan apa coba? Ayo, tak bagi masker meneh. Modal, oke. Terus skill, terus dekat, kreativitas, oke. Masih ada materi saya yang kewirausahaan, materi kewirausahaan gitu. Yang slide terakhir. Apalagi pengalaman, oke. Kalau mau usaha, orang sahde model akeh sik dhisik Mas. Bukan, tentukan dulu dong yang mau dijual itu apa? Produkmu itu apa? Mau jasa, contoh tukang cukur, perias, penjahit, itu jual apa? Tukang foto nih kayak Mas Ican ini juga fotografer. Dia foto wedding, bikin video gitu-gitu. Atau jualan makanan, misalnya produk apa, tentukan dulu. Nek wis ditentukan, dikalkulasi dulu, modalnya ora akeh-akeh sik. Nek ngenteni nglumpukno modal sik, ameh utang ditolak banget to. Jaminanmu apa? Hati saya, prut. Jamino hati sing gelem sapa gitu. Artinya proses itu nanti akan berjalan.
Tapi yang pertama tentukan dulu itu, mau apa sih kita? Mau jualan apa sih kita? Gak ada Mas Hen. Masih Chan kayaknya tahu. Produknya dulu. Yang kedua, marketingnya, sasarannya itu siapa? Kalau sasarannya misalnya menengah ke bawah, jualannya makanan. Cari menu makanan yang harganya terjangkau. Lah nek jenengan sasaran itu dodolan ning pasar, dodolane steak, dagingnya wagyu. Itu pusing larang iku. Bagio ta apa iku? Lah kira-kira sing tuku sapa? Jajal jenengan tawakno. Panganan apa ta wong daging dicincang-cincang. Nek wong desa kan luwih marep empal gedhi raketang dicokot ning untu sopro to lho, Mas. Ya. Nah, ini kan bener itu realita kan. Tapi sama itu pernah kita alami dulu jualan ikan asap. Ikan asap yang di oven itu rasanya lebih enak, tetapi dia awake mengkeret. Jadi nek dodol iwak kalau iwak sak burina daripada sak budesi. Padahal mungkin enak sih sak budesi cilik. Tapi sawangannya gede. Jadi ternyata pangsa pasarnya nggak menerima. Market dulu. Sama jualan apapun itu marketnya dulu. Mau jualan batik kalau yang murahan ya mungkin yang desainnya apa, yang prosesnya tidak ribet. Yang kalau mau yang berkelas, oh yang tulis, yang desainnya tidak pasaran seperti itu. Kemudian makanan juga tadi seperti itu. Setelah itu manfaatkan teknologi INSI. Setan gepeng Mas, ora usah di modal akeh-akeh wifi nunut-nunut iso dodolan. Kita nggih. Paling lu jenengan tuku kopi kita emeni ning kafe. Tunggu aku di kafe. Ngopo ning kono nunut wifi. Bakul kafe ning nganti grembeng. Wong iki kok padha wae. Angger rene kok kawe jam 10, tekan jam 1 pesene meng kopi segelas. Iku wae sing kopi tubruk, kopi sing ngopo sing paling murah ya. Wis ora ono gambar-gambare ora ono lope-lope lah penting iso wipinan ning kono. Memanfaatkan teknologi informasi. Jadi itu dipakai itu bisa untuk marketing, bisa untuk sembarang ning lah. Memperkuat jaringan. Lah iki ketemu wong 20 ning kene mau, nek iso kenalan mbek koncone, tambah sedulur. Tambah saudara, itu tambah jaringan. Iya apa enggak? Mau kemana ora wedi kelaparan. Aku dikenalan ning kono balik moro kok teko untuk ngombe wedang-wedang itu anggere nekem-nekem peteng ana dikira aku ngeleh utokno telo misalnya. Itu memperkuat jaringan. Jadi nanti akan oh Mas Julika jualan ini. Oh Pak Budi punya ini. Oh ini punya ini. Nanti akan nyambung. Itu gunanya jaringan. Sing terakhir yang perlu apa? Jualan nek biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bedino ngono terus. Tidak ada inovasi dan tadi Mas bilang kreativitas kelelep. Ya enggak? Cari produk. Oke, podo-podo dodolan. Rasa Mas, rasa terus ora berganti motif, berganti mengikuti tren, mengikuti kalah sama yang lain. Jadi harus jualan apapun harus kreatif. Sekarang kafe bersaingnya di mana sih? Podo-podo panganan mendoan ya Bu Desi goreng dhewe tempe iki tuku tepung bumbu sasal piro. Ha nek tekan gone restoran ning kene piro mendoane banter-banter 4.000 yo. Ojo mbok lirik iku roti pisang iku karo aku banter-banter 15.000. Ojo banter-banter kurang. Tapi saya dapat tempat ini, saya dapat AC dingin, aku untuk mixing suara aku rada dadi merdu-merdu sithik. Aku untuk meja kursi. Iya, tapi memang seperti itu. Jualan apa dia? Jualan tempat. Kalau dihitung matematika, ning kantor malah saya untuk jajan sadus karo iku turah. Tapi jenengan sumuken kantorku elek ora iso goyang-goyang. Kita yang niki konferensi meja bundar. Nah ya itu jualan apa mereka? Jualan itu. Sekarang bersaingnya apa? Instagramable. Ya Bang ya. Wisata kekinian. Apa jenenge wisata desaku apa sih? Desa wisata. Baru diparani sawah. Ngono kulo royokan. Jangan sampai ibu-ibu RT sana mengupload foto dulu sebelum saya menginjakkan kaki di sana. Yo ta ora?
Saya tuh sering membuat kegaduhan kalau grup WA-mu, Mas Yuli kan sering lihat. Grup WA aku, Mas, kok tak simpen nomormu, kok delokno polahku. Delokno polahku. Saya tuh sering kita pergi kemana, ming foto-foto, captionnya dibuat menarik, diupload. Sing kepo kok. Bu itu di mana? Oh iki lho ning kene. Wingi kene ndi Mbak Kembang ya, Mbak. Kembang cuman kene rada gaya wae dikemas apik ketoke kaos rek. Itu di Tawangmangu ya. Halah ngapa ada tekan Tawangmangu? Lunga kafe Kembang apa Andini kowe. Aku soalnya lihatnya Mas Al. Retine Andini. Andina, tahu ora Mas? Ambek sapa? Ngenes hidungmu. Artinya sekarang yang dijual itu. Jadi Pak Budi usahanya masih miniatur masih itu ya. Mungkin bisa menjalar ke souvenir Pak. Souvenir pernikahan Pak. Wong kawin niku ora ono lebare Pak. Loh, coba iki saya jojo kopi lho iki, aja ngaku-ngaku tapi. Sing joko-joko iki Pak, iki engko dikenal souvenir opo lah dibuat apa yang harganya bisa terjangkau yang unik. Coba kita angkat Jepara, Mas Yuli kan troso digawe opo? Bisa itu. Tergantung bagaimana, enggak apa-apa rezeki enggak akan ketukar. Wis tunggu ngono ora apa-apa. Coba lihat sekarang. Usaha apa yang tidak tergerus oleh pandemi? Panganan. Mangan COD nan tukang Grab riwari panganan kabeh Budi sih mau wis pesen apa? Uyu, pesen mau mah. Tak inceng kok kene ketok Dek, apa mau? Iya andalane Grab wong keset saya tambah. Jenengan aja melok sing bagian keset. Jenengan yang menyediakan jasa, apapun bisa diolah. Contohnya kembaran saya tadi. Yang baju pakai jilbab pink. Budi sih kenal kembaran saya. Mungkin nanti dikenalkan juga karyawannya kembaran saya yang di Metro TV itu loh Mas. Bisa Mas itu, ingin untuk background biar gak raiku tok. Jadi itu gambaran bahwa memulai usaha itu gampang Mas. Al-Fatihah, tenun troso iki diresmikan dibuka. Bar kuwi plong. Iki meh ngopo yo aku. Coba tadi urutan saya, produknya apa? Tadi yang tak jual gua apa sih Mas? Batik Mas. Sing batik sapa? Burina? Ora. Aku lho ra iso apa-apa. Nyekel canting matanganku buyutan. Ame batik apa nglerek ngono. Tapi saya memanfaatkan teman-teman saya yang potensi keterampilannya ada, tapi dia tidak bisa marketing. Wes aku bagian marketingnya. Tudulan aku tukang jamu nih, aku sing masarkan. Saya kasih branding namanya Mami Macan. Kenapa ngono Bu? Ben jenengan do gampang ngiling-ngiling aku. Sesuk ana wong nganggo macan mesti ilingan. Iki lho Burina, tokone jenenge Mami Macan. Buk wonge gedene kuwi sik samboh. Setel kan, enggak apa-apa. Itu adalah salah satu hasil karya kita. 3 tahun saya mendirikan Mami Macan baru panen memang sudah menjadi tradisi terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti di Jepara, Jawa Tengah ini pemirsa, ada perajin yang membuat parsel yang berisi sajadah dan mukena batik khas Jepara. Uniknya, perangkat sholat ini dikemas mirip kue bolu gulung, Zara. Kita lihat dalam tayangan berikut. Larangan mudik lebaran di masa pandemi COVID-19 ini memang membatasi warga untuk bisa bersilaturahmi bertatap muka langsung dengan keluarga di kampung halaman. Namun banyak cara bisa dilakukan untuk tetap bisa berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri, diantaranya dengan bersilaturahmi secara virtual dan dengan mengirim parsel atau bingkisan lebaran. Menangkap peluang dari tradisi warga mengirim parsel, salah seorang perajin batik di perumahan Kuas Harjo, Jepara, Jawa Tengah, membuat parsel cantik yang berisi sajadah dan mukena dengan motif batik Jepara. Agar terlihat menarik dan unik, sajadah batik dilipat dan digulung mirip bolu gulung, lengkap dengan kemasannya yang mirip kemasan kue bolu gulung. Sementara untuk mukena batiknya dibuat seperti parsel hantaran pengantin, lengkap dengan kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Di bulan Ramadan ini, peningkatan pesanan serta pengiriman hampers sajadah dan mukena batik naik hingga 50% dibanding dengan Lebaran tahun lalu. Jadi kita harus terus menggali kreativitas karena saat ini persaingan di dunia usaha itu kan semakin banyak, jadi kita harus
mengikuti pangsa pasar yang mulai beraneka ragam. Jadi biar kita punya sesuatu yang unik nih, kita membungkus dengan bentuk yang paling sederhana adalah seperti cake ya, seperti cake roll ini. Jadi kita nanti kemudian kita udah ada tasnya juga, jadi bisa dikirimkan lewat kurir juga. Untuk harga parsel sajadah dan mukena ini relatif cukup terjangkau. Harga sajadah dibanderol dengan harga Rp100.000 sampai Rp125.000, sedangkan untuk parsel mukena batik dibanderol dengan harga Rp200.000 hingga Rp500.000. Parsel sajadah dan mukena batik ini bisa menjadi salah satu alternatif parsel untuk keluarga Anda tercinta di kampung halaman. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Utomo, Metro TV. Aku dikira ngemel wartawan loh Bu TV. Padahal enggak. Itu adalah hasil kerja kami 3 tahun. Saya merintis Mami Macan tadi. Memperkenalkan di bulan Ramadan saya bikin parsel. Dulu sebelum pandemi itu bikin parsel isinya macam-macam. Itu saya ambil dari teman-teman binaan saya. Gak mungkin aku ning omah misalnya menggawe kue kering, gawe iku dengan. Saya hanya memanfaatkan apa yang ada yang selama ini tidak disentuh oleh orang. Termasuk batik tadi. Batik Jepara biasa, tapi si ono tutul macane ora ono. Sing duwe sapa? Burina. Kok iso murah? Dia kali. Karena kalau saya bikin batik tutul macan, itu yang dipakai Mas Sofa itu, kalau itu full tulis, harganya bisa 1 lembar kain 400 sampai 500 ribu. Promosi. Iya, artinya apa? Harus ada kreativitas di sana. Sekarang sudah sampai kementerian. Kementerian pada pesan pada itu. Kemarin bahkan tamu yang mau datang ke sini, Bu saya mau ke tempat Ibu, saya mau lihat batik-batiknya. Tutulanku online ya Pak. Bakule nek awan ngeniki mider-mider mulang ngeniki ku nek ning omah ngewah-ngeweh setan gepengku tak tunyak-tunyuk, tak uploadi kludak-kluning ning Instagram. Cek Instagram kita @mamimacan_jepara, aku dadi bakul. Karo turu, karo iya. Dan gara-gara Instagram itu saya iseng ikut lapak Ganjar. 4 kali saya ikut. Yang pertama batiknya, yang kedua ada hampersnya, kemudian edisi khusus sajadah sama mukena, kemudian bolu gulung motif macan. Iso Bu, iso. Saya iso apa? Saya. Karena apa? Menjalani sesuatu yang kita suka enak neng hati. Jenengan ora doyan lele kok dadi bakul lele. Kira-kira piye? Mas lelene enak. Ora doyan nek takoki enak. Memuni enak wong aku ora doyan gitu. Sama. Menjalani sesuatu yang itu pasti. Gara-gara lah Pak Ganjar 4 kali saya direpost terus sama Pak Ganjar. Saya didatangi tim Diskominfo bersama Mas Bagus tadi. Dibuatkan video yang saiki so tak dodolan ngalor ngidul dadi duit. Setelah saya dibuatkan video Kominfo Jateng, saya didatangi wartawan-wartawan. Semua stasiun TV nasional meliput ya Mas Yen. Sampai aku tuh diparani, lu kok iso ku carane kepiye bayar wartawane ora. Tahu si wartawane tak demi masker wis do seneng guyu-guyu. Tapi proses itu 3 tahun. Selama 3 tahun, yuk cungkir malek. Makanya kalau nyawang orang sukses, jangan saat dia sudah di posisi puncak. Mobil 5, tokone 5. Tanya untuk sampai ke mobil 5, tokone 5, jenengan piye? Apakah pernah menangis, apakah pernah kecewa, apakah pernah ditipu? Itu namanya proses. Nek lagi buka sedino Al-Fatihah, lolak bariku rano sing tuku meneng bae, saya mlerek ukut, Waalaikumsalam. Lagi bismillah, alhamdulillah pokoknya ditutup. Jadi itu harus step by step, nggak bisa sesuatu instan. Saya punya nama batik Mami Macan sampai sekarang banyak yang pesan yang masih kita proses. Kecamatan Kembang ada untuk seragam. Saya juga dengan PD-nya tak pakai. Ojo jenengan dodolan tapi jenengan isen-isen. Ditakoki dodolan mau dodolan lelemu geprek enak, enak. Nomor 1 sak donya enak rak ngandel jajalo. Ku kecap nomor 1 sama itu. Jadi saya yang dengan segala macam aktivitas saya mencoba karena saya pengen tahu. Saya ngajar pelatihan ngalor ngidul kewirausahaan
Kalau saya tidak menjalani, saya nggak bisa cerita. Saya coba dengan tidak fokus 100%, separuh lah. Karena saya tetap saya ASN, kerja saya di sini. Gak mungkin yang gini aku soleh. Ketemu dengan orang-orang yang punya semangat, jangan ketemunya sama orang yang opo mbok rewangi ngono badimu mek piro lah ngono tok tokro Mas. Filosofi hidup, maaf, orang-orang BNI keturunan 1000 ku dirumati loh Mas. Kita ora. Pinjenengan melok filosofine wong Jawa, wis ra apa-apa wis go mulai bonus. Ora tahu dihitung, ora tahu dikalkulasi, rong dina bangkrut. Itu juga harus segala sesuatu perhitungan itu harus dilakukan dengan tepat. Mungkin itu gambaran saya ini benar-benar kisah real yang saya jalani. Jadi kalau sekarang insya Allah saya sudah ngunduh. Pencapaian saya sampai diliput TV nasional, orang tahu ngimpi. Saya masuk TV besoknya pesanan saya banyak. Benar, karena mereka lihat dari TV. WA saya di ini. Dipisahkan kalau WA sendiri, sing sini foto kemayu, Amrina Rosida Amrina misalnya Instagram saya. Tapi yang isinya jualan, khusus jualan. Jadi kalau orang mau lihat, udah tinggal, Bu produknya cek di Instagram. Lihat sendiri. Enggak, Bu, cek di Instagram betulnya fotoku. Ngek, golek bolu malah metune burina rak situ tukura. Gitu nggih. Jadi sekarang kita sebagai manusia dikasih kelebihan yang luar biasa, kita manfaatkan talenta itu. Banyak yang bisa kita garap, banyak tidak hanya menjadi pekerja di sektor formal tapi juga bisa di sektor informal, wirausaha. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi saya kita karena ini penempatan di dunia kerja harus bekerja di pabrik, jadi pekerja pabrik semua. Enggak. Justru ono pabrik karyawane ewonan. Kalau Anda bisa mengambil peluang dari situ, jadi duit. Gelem COD-nan, tutulan opo, gelem itu market. Kenapa Indonesia selalu diparani investor dari luar negeri? Karena pangsa pasarnya konsumtif semua. Kopi neneng warung po gawe DB piro 5.000 yo. Tapi neneng kafe foto selfie pirang ewu. Lah, itu juga peluang. Makanya silahkan nanti monggo mana yang mau dipilih bahwa peluang itu ada. Dan nanti kalau jenengan pengen Bu, kita pengen dapat kegiatan yang seperti ini, silahkan diajukan. Ajukan ke kita, jangan nunggu saya punya ini deal-dealan ayo enggak. Kalau jenengan butuh silakan, nanti kita coba carikan kemana solusi yang tepat untuk apa yang Anda inginkan. Jadi tidak lagi saya yang butuh Anda, tapi Anda butuh komunikasi dengan kita siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanda-tanda kebahagiaan sudah datang, mari kita buka sesi tanya jawab. Gitu ya. Kan macem sih ngono sing takon. Mas Yen mungkin yang dari Zoom, Bu Desi nanti bisa sambil menambahkan nggih. Mungkin dari saya itu jadi ada banyak hal yang bisa kita komunikasikan di sini, tidak hanya berhenti sampai di sini. Tadi ada nomor WA saya, silahkan nomor saya, nomor Bu Desi itu sudah jadi nomor publik. Selama panjenengan WA jelas maksud tujuannya apa, kami bisa bantu, pasti akan kami bantu. Karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Gitu nggih. Tapi nek misalnya kok WA aku 11:30 bengi tak bales ya kok dimaklumi. Bu jarine siap di WA malah bales-bales. Ya mungkin aku lagi ngorok-ngorok penak-penake gitu nggih. Dari saya itu nanti silakan bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Nanti Bu Desi mungkin bisa menambahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrori, Ketua dari NPC National Paralympic Committee, yaitu organisasi disabilitas di bidang olahraga. Mungkin baru pertama ini ya Bu, ketemu sama Duknaker, dan ternyata sangat asik sekali, dan ini merupakan
pengalaman yang sangat berharga. Ini Bu, dari kami, dari NBC itu mempunyai beberapa atlet. Atlet itu mulai dari tingkat nasional bahkan sampai ke internasional. Nah, yang menjadi persoalan kami memang ada beberapa atlet itu yang pindah kota, padahal itu yang membina itu kita. Nah, alasan utamanya itu ya perut gitu. Ketika membicarakan masalah kesejahteraan, kita belum mampu memberikan kesejahteraan, ya otomatis kita melepas. Padahal itu punya potensi untuk mengangkat nama baik bagi Jepara. Nah, dengan harapannya seperti ini, harapannya nanti teman-teman itu bisa difasilitasi agar mereka tidak keluar kota, mungkin bisa dimasukkan bekerja di lingkup Jepara. Dan beberapa kemarin memang ada beberapa di PT Sami tanpa kami sengaja itu melihat ternyata masih banyak dari luar Jepara malah Bu untuk disabilitasnya. Nah ini juga harapan kami dari Jepara itu bisa diprioritaskan. Utamanya dari Jepara ke utara itu belum sama sekali tersentuh gitu. Selain itu harapan kami kalau di pemerintah itu misalkan kayak punya atlet yang kebetulan sudah diangkat menjadi ASN, itu mempunyai diberikan keleluasaan, misalkan dia ada yang bekerja di Sami, itu ada beberapa atlet kami yang bekerja sana, itu diberikan apa ya waktu istilahnya untuk mereka terus berlatih sehingga bisa meneruskan perjuangan mereka untuk mengangkat nama baik Kabupaten Jepara, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Sebagai informasi bahwa kami kemarin juga mengangkatkan 4 atlet kami ke Peparnas, Pekan Paralimpik Nasional di Papua. Alhamdulillah kita dapat 2 emas, kemudian 4 perak dan 2 perunggu. Itu. Nah, bagi adik-adiknya itu yang bisa ikut di Peparprov, karena itu kita nanti tahun 2022 ada kegiatan Peparprov, Pekan Paralimpik Provinsi yang dilaksanakan di Solo, yang seharusnya itu dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Bukan Jepara, tapi Karesidenan Pati, karena Porprov itu tuan rumahnya kan Pati Raya, jadi Pati, Kudus, sama Jepara. Karena kemarin tim dari provinsi ternyata survei di Jepara itu beberapa venue utamanya hotel itu tidak ada yang atau belum dengan ramah disabilitas, sehingga Jepara dicoret dari daftar menjadi tuan rumah Peparprov tersebut. Nah harapan kami itu juga bisa menjadi penyambung lidah agar apa itu pembangunan di Jepara juga sudah mengarah ke sana untuk ramah disabilitas, karena beberapa event yang harusnya itu dilaksanakan di Jepara itu sempat tertunda gitu. Itu Bu, mungkin untuk yang tadi ini usul saja sih Bu, untuk yang apa ya, untuk yang orang ingin apa ya istilahnya tanya-tanya gitu, mungkin kalau pakai orang itu kan kadang waktunya juga ya saya memahami karena waktunya kan terbatas juga, ada kepentingan yang lain. Itu kalau di WhatsApp saya pernah lihat itu ada namanya chatbot. Mungkin bisa menggunakan aplikasi chatbot itu dan itu bisa langsung menjawab setiap orang yang tanya melalui aplikasi WA itu langsung seketika itu. Jadi seperti orang berhadapan-hadapan, tanya apa langsung dijawab gitu. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Afkar dari Ibnu Jepara. Ingin mempertanyakan, yang pertama mengenai username. Tadi untuk masuk ke login link website Yo Kerja. Bahwasanya
bagaimana kalau username-nya lupa dan sudah menghubungi kontak center namun belum dibalas sampai sekarang sejak 22 November. Terus yang kedua, di dalam peraturan perusahaan, dalam peraturan Diknaker itu kan pernah saya dengar ada peraturan bahwasanya perusahaan yang sudah PT itu seharusnya memberikan upah sejumlah UMR. Tapi kenyataannya di perusahaan saya sendiri tidak terjadi itu. Bagaimana tindakan tegas dari Diknaker sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Mulya dari Pinangses atau Budi Miniatur Jepara. Yang saya satu pertanyaan Bu, ini untuk teman-teman difabel juga yang punya usaha, kebanyakan punya usaha. Itu mohon dari Disnaker itu memberi fasilitas tentang IUMK Bu, legalitas atau sertifikat dengan IUMK sebagai legal untuk teman-teman difabel punya usaha paten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya, nanti lagi. Yang di daring mungkin kalau ada yang tanya Mas Yan. Yang pertama tadi Pak Asrori ya. Terima kasih Pak. Dan memang ini yang pertama Pak. Sebenarnya sih enggak pertama-pertama banget Kak, tapi ya tidak semua komunitas biasanya kita undang ya. Karena memang saya punya anggaran ini ya Pak yang pertama Pak. Jadi luar biasa sekarang dari Pemda sendiri ada apresiasi buat kami. Jadi kita bisa melakukan beberapa kegiatan yang nyambung, istilahnya nanti nyambung dengan program-program yang ada di kami yang bisa kita wujud adalah seperti ini. Biasanya kami tuh hanya punya agenda itu kalau diundang oleh satu komunitas kita datang. Tapi kalau yang untuk mengumpulkan memang kita keterbatasan anggaran. Dan tadi sok sibuk semua Pak. Jadi jadwalnya penuh. Lah ini mau nggak mau karena ada kegiatan ini kemarin kita bagi memang 3, yang satu untuk aparat desa, kemudian ini untuk teman-teman komunitas, termasuk nanti harapan kita jenengan bisa jadi penyambung lidah kami untuk ke teman-teman di komunitasnya gitu. Terus nanti yang terakhir itu adalah dengan perusahaan dan juga teman-teman dari BKK, Bursa Kerja Kursus atau SMK. Dan mungkin ke depan bisa lebih nyambung lagi ketika khususnya untuk teman-teman disabilitas, kita sudah ada ULD yang benar-benar terwadai secara kelembagaan, kita bisa komunikasi intan di sana. Terkait tadi Pak, untuk data teman-teman yang membutuhkan pekerjaan di formal, ini untuk teman-teman disabilitas, kalau kami tidak ada info yang masuk ke kita, siapa yang butuh bekerja di sana, kami tidak bisa menyampaikan ke perusahaan itu. Kalau misalnya daftar sendiri sampai sana Bu, katanya nggak ada lowongan untuk disabel, ditolak. Kalau memang benar-benar posisinya tidak ada lowongan, memang tidak bisa menerima. Tetapi mungkin kalau lewat kita ada data, saya Bu Desi biasanya sudah ada KIP WA kita, Bu saya pengen ke sini. Nanti Bu Desi akan menindaklanjuti. Kita sambungkan dengan beberapa perusahaan yang memang sudah mempekerjakan disabilitas. Ada lowongan nggak di sana? Misalnya ada, Bu, tapi kami butuhnya untuk pekerjaan ini dengan kualifikasi standarnya seperti ini. Bisa nggak teman-teman itu nanti secara mandiri bekerja di jabatan itu? Nah nanti biasanya Bu Desi akan lebih kontak lagi. Mungkin bisa ditunjukkan bagaimana proses panjenengan melakukan aktivitas. Belum perlu datang, biasanya kita via WA, nanti kita teruskan. Kalau sudah nyambung, baru ketemu. Semalam saya sempat di WA Mbak Yuli ya Mas Yuli kan. Mbak Yuli ya yang di Kanindo itu. Ya Mbak Yuli ya. Saya tanya Mbak masih betah di sana. Alhamdulillah betah Bu. Itu juga ketemu saya waktu ada sosialisasi tahun berapa? 2019 kalau nggak salah. Dulu juga datang ke kantor menyampaikan pengen bekerja ada seperti. Jadi nanti teman-teman Bapak yang ada di bawah organisasi itu. Kita kan nggak tahu nih datanya. Silahkan didata. Ada sekian yang memang dia mau bekerja di industri. Kan tidak semua sih Pak, ada yang enggak saya ini. Terus mungkin juga memilih-milih lokasinya terlalu jauh. Yang misalnya lowongannya di Kanindo misalnya, rumahnya dia Bang Sri. Oh saya enggak kejangkau, kan kita juga enggak bisa maksa. Ada kemarin yang orang Mayong kita sarankan ke HWI ya Mas ini. HWI sudah membuka ya.
Ternyata dia nggak mau, Bu, maunya saya deket-deket dengan wilayah saya. Nah itu kan juga bukan dari kita nggak ini, tapi karena belum matching aja. Jadi nanti silakan dengan ada data yang memang dia menarik. Contohnya saya sama Bu Desi ini kalau di luar mungkin ada orang yang seperti itu namanya calo itu bayar, kami itu enggak. Tapi kami memfasilitasi. Bukan berarti kalau lewat saya semua langsung diterima, enggak. Kami hanya menyampaikan, oh ini loh ada. Jadi kalau data itu masuk, delalah perusahaan itu butuh, pasti akan segera dihubungi. Gitu nggih. Jadi monggo nanti bisa di rekap di data, nanti oh kita punya data sekian. Sama dengan yang kita lakukan untuk BKK, lulusan SMK itu. Kemudian yang kedua terkait atlet ya Pak. Ada yang jadi ASN, tenaga honorer atau Dipora nggih. Sudah pernah berkomunikasi ke sana secara kelembagaan, maksudnya secara organisasi panjenengan kan ada legalitasnya, ada stempelnya, sudah pernah? Oke. Oh gitu. Oh ya itu mungkin nanti nggih. Mungkin nanti akan ada benturan di sana nggih kalau di sektor apa nggih? Swasta nggih, karena swasta kan juga punya profit oriented. Coba nanti bisa kita komunikasikan juga. Kalau yang di ASN enggak nggih, sudah ada ketentuannya. Kalau di situ kan memang aku membayari wong tapi wongnya ra kerja kan juga mungkin agak berat juga sih Pak. Tapi coba nanti karena ini hal baru, nanti akan kami komunikasikan seperti itu nggih. Itu kemudian untuk ramah disabilitas ya Pak, kami mengakui bahkan kami sendiri pun di kantor saya itu belum ramah disabilitas. Mungkin ruangan yang sudah ramah baru di pendopo, di itu sudah lah. Itu pun juga kita baru melihat berapa tahun terakhir ini ya. Terus beberapa tempat wisata, hotel itu juga belum. Nah kendala itu juga yang dialami pabrik-pabrik di Jepara itu Pak. Jadi dia mau mempekerjakan disabilitas tapi surplus dia belum memenuhi standar itu. Itu juga jadi PR kita untuk mengingatkan. Nanti akan kami sampaikan juga bahwa kami juga nanti ke depan untuk OLD kami juga harus menuntut bahwa ruangan kami juga ramah untuk teman-teman disabilitas. Bisa memberikan kemudahan untuk akses gitu nggih. Mungkin itu nanti kalau yang tadi minat ke perusahaan kan kita juga nggak tahu nih model latihannya nanti seperti apa. Kalau dia izin bagaimana nanti bisa dikomunikasikan. Selanjutnya Mas Daniel dari IPNU ya. Mas ini yang untuk tidak dijawab, ini saya juga nanti perlu tahu, mungkin nanti bisa WA saya, ini namanya siapa, WA-nya kemana, tanggal berapa, nanti biar dicek. Jadi tadi saya sampaikan, kami ini memberikan keran komunikasi lewat konsultasi, tapi yang namanya pencaker itu enggak cuma satu Mas, mungkin bisa dilihat. Satu admin kita itu kan megang 3 kecamatan. Jadi kalau biasanya rame WA itu di hari Senin, Selasa gitu ya karena habis Telegramnya sopo iku? Lho, masa malah jadi aneh-aneh. Mas. Hah? WA loh Mas. WA, maksudnya yang kita publis itu yang ini. Oh ya wes, anak buahku ora ono sing tak elekke maksudnya. Jadi mungkin nanti disampaikan ya. Konsultasi kita yang kita sebar seperti yang di slide yang kita bagikan, itu ada nomor-nomor teman kami, ada Mas Yen, ini orangnya Bu Desi, di luar ada Bu Nining, Mas Irsat, Mbak Fitri, Mbak Yaya, per area kecamatan. Kalau itu memang yang kita publish dan itu untuk komunikasi dan mungkin minta tolong ya tadi di jam kerja dan identitasnya disampaikan itu ben ora kesedowo-dowo. Misalnya cukup sederhana lah, Bu, saya mengajukan AK1 atas nama ini, alamat saya ini, permasalahan saya ini. Kami pun sudah hafal dengan permasalahan yang dialami teman-teman sebenarnya. Oh, ini lupa password. Nanti akan kita hapus. Sudah kita hapus, silakan Anda input ulang. Biasanya diingatkan, hati-hati dicatat, jangan lupa lagi, salah ngetik, salah apa. Permasalahan yang tadi saya ulas di situ tuh yang memang terjadi di beberapa teman-teman yang mengalami kendala.
Jadi itu ya Mas ya, nanti nak lewat Telegram ya mohon maaf itu memang mungkin wis ora nyambung kalau kita nggak membuka konsultasi di situ, tapi sama kayak yang ada di YouTube di itu ya. Kalau saya bikin ini di sini padahal memang kita nggak membuka untuk yang kita publish konsultasi adalah yang lewat nomor WA yang ada di situ. Dan kalau salah satu nomor WA di situ misalnya kok ora nyaut-nyaut, silahkan nomor yang lain bisa dikontak. Nah ya jadi beranjang di WA kabeh kadang ngoten niku. Saya siji, "Mana aku mesti nyetujui cah iki?" Sing ngono, "Lho iki aku di WA ya cah iki." Oh cahe padha. Petugasnya 5 diteleponi kabeh iku ya ono. Mungkin ini ya beranjang ono sing ayu apa ora, jebule metune budhe si putrane wis loro lah. Oke, jadi itu nanti silahkan kalau salah satu nggak bisa ke nomor yang lain. Terus tadi Mas terkait UMR, jadi kan sekarang kerja di perusahaan, gajimu rak UMK, lah kok gelem, guyu. Ketentuan UMK yang sekarang ditetapkan adalah untuk pekerja yang bekerja di perusahaan itu belum ada 1 tahun, iku wajib UMK. Kalau sudah di atas 1 tahun akan mengikuti skala dan struktur upah yang sudah ditentukan undang-undang. Jadi orang kerja kawit lahir nganti 20 tahun UMK. Nanti akan ada perkembangan. Itu aturannya. Bisa belajar. Tapi mungkin jenengan di home industri ya. Di home industri ya. Dia melaksanakan ketentuan kalau sekarang undang-undang cipta kerja enggak? Jelas dari awal enggak. So jawab aku karena jenengan belum UMK. BPJS didaftarkan? Sudah, kemarin dapat BSU? Tapi daftar namamu ada. Alhamdulillah, itu minimal itu perusahaanmu tertib. Terus berarti gajimu di bawah UMK jauh apa berapa persen? 70%. Ayo kok gelem lak keringet tok Mas. Jadi gini, panjenengan punya hak untuk menyampaikan itu ke pihak hubungan industrial kalau memang mau menyampaikan permasalahannya. Tapi nek balik lagi perjanjian kerjamu mau jenengan mau sama mau, yo podo wae bedu Mas. Gitu. Demo tadi demo kenaikan upah. Lah dekne nunggu UMK sing tinggi baru dibayar kok. Apa melok demo. Lah demone double pindo iku nggih. Nah, nyon sewu itu ada yang mengawasi juga namanya pengawas ketenagakerjaan. Kalau Bu Desi tadi pengantar kerja itu ada pengawas ketenagakerjaan. Satwasnaker Pati. Jadi ikut dengan. Cuman tak baleni meneh dilema yang terjadi di home industri di Jepara ya seperti panjenengan. Aku butuh gawian, gelem rak gelem aku dibayari semene, kok nek aku lapor malah aku diceng, aku ditokno nyambut gaweku piye. Kadang seperti itu, ketika dicek sama pengawas, jenengan ora jujur. Diparani, dicek, jebule enggak kok aman semua terkendali. Wes to Mas bedu. Itu banyak. Di Jepara itu banyak Mas, enggak cuma panjenengan. Jadi ketika datang aparat pengawasan zong. Terus piye sing diadukan lah. Ini monggo panjenengan tadi Pak Parman mungkin iso kenalan karo anake mau sing rada kempling mau Mbak Nini mau lah. Nanti bisa ketemu beliau coba konsultasi dulu. Diantar Mas Sofa itu bisa. Ke kantor kita tadi ketemunya apa ya juga Pak Parman tenan ya namanya Pak Dayat. Pak Dayat lah itu nanti jenengan bisa sampaikan itu Mas. Karena memang tadi saya sampaikan saya itu menempatkan orang sampai bekerja. Kalau yang panjenengan alami itu adalah setelah bekerja. Gitu nggih? Oke, siap. Pak Budi. Pak Budi, ini yang panjenengan tanyakan sebenarnya sudah di luar kami. Tapi nanti kalau memang panjenengan butuh bisa kita sampaikan ke UKM ya Mas Yed? Di UKM. Gitu nggih? Jadi itu nanti yang menangani di sana. Jadi teman-teman yang punya kesulitan nanti bisa sampaikan ke kita. Nanti saya konsultasikan dengan teman atau nanti langsung kami kasih kontak ke beliau. Jadi biar panjenengan. Jadi PR saya itu ketika panjenengan belum punya skill menjadi punya skill merintis usaha, dibantu program-program TKM dari kementerian. Setelah lulus garapannya UMK. Nanti mau memasarkan lagi
garapannya perdagangan. Tapi kalau bisa izin usaha dilengkapi ya Pak, kayak kami Mami Macan itu juga kita sudah melengkapi izin usaha. Jadi monggo nanti panjenengan bisa sama-sama, nanti bisa komunikasi. Ada lagi Mas Yen? Aman? Oke. Oke, sekolahnya mana itu? Oke, gini, mungkin disampaikan. Jadi ini juga buat teman-teman semua, kalau menunggu kami mengundang panjenengan, orang ketemu, nggih. Sebenarnya bisa dari komunitas-komunitas panjenengan itu mengundang kita. Misalnya dari tadi IPNU tadi, IPNU tadi. Oh, kita mau ada kumpul-kumpul, Bu. Kita pengen peluang kerja di Kabupaten Jepara seperti apa? Silakan undang saya sama Bu Desi. Kita datang, orang bayar, ya. Gratis. Aku ya, ini tes aku ya. Iya sih untuk fresh graduate. Ada lagi yang lain apa Mas Yen? Jadi intinya kami siap misalnya dari teman-teman komunitas disabilitas, dari kelompok-kelompok masyarakat mau undang kita siap. Nanti kita sesuaikan waktunya. Misalnya Bu kita bisanya sore, oh ya siap. Itu kita, karena kalau menunggu kita mengundang yang namanya kami instansi, jadi kalau membuat kegiatan itu sesuai dengan jadwal kami. Sedangkan kalau yang panjenengan butuhkan tidak pas, monggo bisa dilakukan. Bu Desi mungkin sambil menunggu itu bisa menambahkan sedikit, biar teman-teman kenal juga. Dari sini biar kelihatan di TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi yang di admin grupnya panjenengan. Jadi sudah disampaikan panjang lebar sama Bu Rina tentang peluang kerja, informasi tentang pelayanan AK1 dan lainnya. Mungkin di grup kita ini semoga masih berkenan Mas Mbak semuanya untuk jangan bubar dulu. Karena panjenengan adalah tangan kami yang bisa menyampaikan ke teman-teman. Mungkin dari komunitas 20-30 orang ini nanti bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain mengenai informasi. Jadi nanti kalau tiba-tiba di grup saya kirim info lowongan, saya kirim informasi apapun tentang ketenagakerjaan, kalau misalnya berkenan silahkan dibaca, di-share ke teman yang lain. Kalau misalnya Allah Bu Desi lowongan iki wae, kalau misalnya cukup di situ monggo enggak apa-apa ya, karena mungkin panjenengan tidak butuh ya. Mungkin saat itu jenengan semuanya tidak butuh, tapi siapa tahu lewat tangannya jenengan tadi, lewat medsosnya, lewat chatan pengen jenengan, informasi tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi informasi yang kami sampaikan ke Mas Mbak semuanya mungkin bisa disampaikan lagi ke masyarakat luas. Mungkin karena dilihat dari kegiatan kami, mungkin kami juga tidak bisa menjangkau ya, kayak tadi ada yang minta pelatihan untuk fresh graduate, karena mungkin dengan anggaran kami, dengan keterbatasan waktu kami mungkin tidak bisa mengundang semuanya. Nah, melalui Mas Mbak semuanya yang di sini nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Gitu nggih. Untuk informasi lowongan kerja tadi sudah disampaikan nggih ya. Ada beberapa yang memang untuk ramah disabilitas, tapi ya mohon maaf sekali kalau seandainya nggih, mungkin pengalaman dari yang lainnya, kami memfasilitasi. Seandainya panjenengan keterima nggih, itu juga bukan karena kami memfasilitasi, kami sampaikan, dan nanti dari pihak ARD itu melihat, kan mesti diwawancarai, mereka tetap menerima, menjadwalkan, setidaknya mereka menghargai kami. Oke Bu, kami jadwalkan. Nah, semuanya juga akan kembali ke panjenengan semuanya. Seandainya kalian diterima, nggih, kita harapkan juga bisa membawa nama baik juga. Soalnya tempatkan, nggak sampai 1 bulan keluar. Alasannya panas Bu, nggak kuat kerjanya. Nah, itu yang kadang kita juga bukan dendam nggih, tapi kan kami sudah memfasilitasi. Kalau memang panjenengan mengenal perusahaannya, bagaimana perusahaannya dan pekerjaannya, berarti kan panjenengan harus sudah siap. Nggih. Kalau mungkin teman-teman difabel juga, kalau saatnya kita sudah masukkan, kalau memang nggak kerasan ya nggak cocok Bu saya di situ. Jadi sebelum terjun, nah nanti
minta pindah sini lagi, kami juga nggak enak sama teman yang lainnya. Masih ada kesempatan yang lainnya untuk kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan satu orang itu terus ke pindah-pindah perusahaan kan juga kasihan yang lainnya. Ya. Jadi kalau memang mau mengenal perusahaannya, kalau kita mau melamar ya tadi itu ya, harus tahu jabatan yang akan kita lamar itu seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Jadi kita punya gambaran. Kalau mungkin kebanyakan sekarang yang dipermasalahkan adalah laki-laki, banyak sekali ya cowok-cowok itu yang gresulo. Kok perusahaan nggak menerima laki-laki ya Bu? Nah, rata-rata gitu. Aku selamar bolak-balik rak pernah diterima. Di sini kita harus membuka, perusahaan yang terbuka di Jepara apa? Perusahaan apa sih? Di sini perusahaannya perusahaan tas, perusahaan sepatu, perusahaan garment, tekstil, dan kabel. Nah, yang dibutuhkan itu apa saat ini? Nah, dibutuhkan adalah yang banyak adalah operator produksi. Gitu. Memang kalau operator produksi untuk dijahit, apakah laki-laki mampu? Mau. Kalau mau dan mampu, perusahaan itu pasti akan ada kesempatan untuk menerima laki-laki. Sekarang sudah alhamdulillah, dulu 2014 memang kebutuhan semuanya adalah 100% hampir perempuan. Nah, setelah kita banyak komunikasi, sudah banyak yang masuk, akhirnya sudah mulai banyak perusahaan yang sudah membuka untuk tenaga kerja laki-laki. Sekarang alhamdulillah dari PT Kanindo juga sudah sekitar 50-50, kayak HWI juga sudah 60-40. Ada kesempatannya. Cuma memang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tidak semuanya laki-laki kuat loh di situ. Nah, dulu ada satu laki-laki yang di Kanindo, itu dia jahit. Pas kita datang ke sana ya Bu Rina, dia mau. Kita tanyain, dia juga Rasulullah sama istrinya yang malu. Suaminya jadi penjahit di situ. Lihat kan, karena tinggal kita nggih, istrinya di rumah ketemunya sama ibu-ibu semua di situ. Jadi itu tadi. Jadi tergantung nggih. Tetap perusahaan itu menerima kesempatan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki. Dan yang saya juga jangan terpengaruh tadi, to the low. Nah, banyak ya Bu ya, kemarin sudah diceritakan Bu Rina, yang sekilas nih ada teman kita yang dari Kabupaten Seberang itu juga tertipu juga, dia sudah bayar puluhan juta untuk bisa masuk ke perusahaan. Padahal untuk taraf operator produksi, itu gratis, tidak boleh dikenai biaya apapun dalam penerimaan jabatan. Ya, jadi kalau panjenengan ada enggak Bu, kalau enggak ada orang ke dalam enggak bisa masuk, enggak usah percaya seperti itu. Yakin pada diri kita. Kalau jenengan sudah punya mindset kalau di situ bayar, sampai kapanpun jenengan. Satu ada anak yang WA saya, itu Rasulullah. Setiap hari itu dia WA saya Rasulullah terus. Mesti kalau masuk ke situ, ini Bu bayar. Teman saya juga bayar. Sekarang saya minta datanya jenengan. Kamu pengennya kerja apa? Kamu punya keterampilan apa? Nggak bisa jawab. Nah, kalau mereka nggak bisa jawab, bagaimana saya sampaikan ke perusahaan? Kami ini kan kayak marketing, nggih. Nah, kayak marketing saya dari perusahaan minta ke kami, Bu, saya minta data tenaga kerja. Ibu punya tenaga kerja berapa? Saya datanya ada, saya kasihkan ke perusahaan. Kalau saya nggak tahu jenengan, keterampilan jenengan apa, bagaimana kami sampaikan ke PT, gitu nggih. Nah, jadi kalau memang ada dari panjenengan ingin bekerja, nah, monggo disampaikan keahliannya apa, keterampilan apa, nilai jualnya jenengan itu apa sih, kan gitu. Kadang kan gini, banyak sekali ini yang dikeluhkan sama HRD di saat wawancara, seleksi dan wawancara. Satu adalah attitude. Nah, itu banyak sekali yang dikeluhkan anak-anak sekarang, penampilannya bagaimana, cara dia menghadap HRD itu bagaimana. Itu juga jadi penilaian jadi mereka. Kenapa kok laki-laki, kan kadang laki-laki datang kan nyon sewu ya, tidak semuanya. Nah, mungkin dari dilihat sikapnya, terus dilihat pembawaannya, itu juga menjadi nilai tambahnya. Kalau banyak kemarin yang kayak bikin kartu AK1, masih rambutnya semiran, panjang, gondrong.
terus pakaiannya juga asal pakai jaket, pakai kaos. Lah itu juga jadi attitude adalah satu yang memang diminta sama perusahaan. Yang kedua, ini pada waktu mereka tes hard skill. Selain dilihat dari pendidikan, itu khususnya ya yang untuk S1 yang sarjana, kita harapkan juga bisa menguasai Microsoft Office. Nah, itu yang kemarin dari perusahaan, saya sudah kasih kesempatan Bu yang S1 sebelum wawancara, sebelum tes, itu untuk menghafalkan rumus-rumus Excel. Tapi pada saat disuruh ini loh data, sekarang kita kerja itu kan langsung otomatis kan surat menyurat, data. Mungkin ya tidak pernah jenengan terima waktu kuliah, tapi pada waktu kerja, tiap hari kita berkutik yaitu di data, menyimpan, menambah kolom dan lainnya. Itu waktu dites S1, udah dikasih kesempatan untuk belajar, nggak bisa. Nah, berarti kan perusahaan sudah ada kesempatan, tapi yaitu tadi dikuasai selain attitude, yaitu tadi Microsoft Office-nya. Itu sudah makanan sehari-hari. Mungkin kalau yang sarjana bikin skripsi nggih, nah mungkin nggak sempat ono sing didandake. Nah, lah itu biasa nangger copy paste pas delete ngene lali balik none piye lah. Itu kita harapkan ayolah adik-adik semuanya jangan hanya mengiso Instagraman tok, jangan mengiso tadi apa Telegram, tapi ini Microsoft Office-nya. Karena kita kerja itu ya memang di dalamnya tiap hari berkutat itu dengan bikin surat, bikin data. Nah, jadi harus ini dikuasai lebih. Terus tambahan lagi yang ketiga adalah bahasa. Mungkin kita sudah mulai banyak perusahaan yang masuk, selain mungkin bahasa sehari-hari, dikuasailah bahasa Inggris. Itu karena kita kerja dengan orang, mebel pun yang PMA juga mintanya kan juga bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif. Nah itu jadi istilahnya ya memang di dunia kerja yaitu attitude-nya harus ditanamkan, hard skill-nya selain ilmu, terapan keahliannya insya Allah kalau ada gagal mesti pasti ada kesuksesan. Jadi gagal adalah satu sukses yang tertunda gitu. Jadi ya itu sih yang bisa kita sampaikan. Pertanyaannya dari BKO, apakah sudah ada kerjasama dengan SMK? Ya, kami di seksi kami itu memang ada untuk pembinaan bursa kerja khusus. Jadi setiap SMK harus punya tanda daftar BKK. Jadi dengan dia kita mengeluarkan tanda daftar BKK, bursa kerja khusus di satuan pendidikan menengah ataupun perguruan tinggi, itu selalu ada kerjasama dengan kami. Jadi kalau adik-adik semuanya ini lulusan dari SMK, informasi lowongan pekerjaan, informasi apapun itu bisa melalui bursa kerja khusus. Karena kita juga di BKK juga ada forumnya, jadi pengelola BKK seluruh SMK itu sudah ada forum. Dan kebetulan kemarin tanggal 23 November kita sudah mengeluarkan tanda daftar untuk Unisnu. Nah, jadi Unisnu sudah punya bursa kerja khusus yang namanya Center Karir. Ya, dan nanti rencananya di tanggal 30 Desember itu nanti Unisnu akan membuka job fair. Itu jadi nanti bisa diikuti info-infonya yang mungkin yang ada kelulusan-kelulusan dari Unisnu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Itu aja. Pertama yang tanya soft skill ya, mau pelatihan keterampilan untuk fresh graduate. Kalau memenuhi persyaratan yang prakerja, artinya dia usia WNI kemudian tidak sedang pendidikan formal ya, itu nanti bisa ikut daftar di prakerja. Sudah ada yang pernah ikut prakerja, dapat prakerja? Sudah. Ada. Dites enggak ya Mas? Pelatihan apa yang kemarin ikut pelatihan apa? Ikut pelatihan apa?
Ini Mas, Pokoknya yang penting lulus terus nganu review untuk 50.000 gitu ya. Masnya ikut pelatihan apa kemarin? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, selamat siang. Apa bahasa Inggrisnya? Yes, no, yes, no. No. Ya itu salah satu ya. Tadi kalau misalnya kita memang nggak ada sampai saat ini kita ada ya Mbak PBJ. Tapi kalau nunggu PBJ kita tahun depan, seperti teman-teman ini, kami itu sebenarnya ada tadi penyuluhan bimbingan jabatan. Kalau secara klasikal itu kita ngundang seperti ini atau tadi panjenengan ngundang kami. Kalau mau secara personal itu bisa datang ke kantor. Tapi kalau misalnya datang ke kantor kok saya sama Bu Desi tidak di tempat, kan berarti tidak ketemu. Nah itu kami juga melayani konseling seperti itu. Nah jadi silahkan, tapi kalau ini karena ada program dari pemerintah prakerja, silahkan bisa diikuti. Nyatanya panjenengan juga keterima kan gitu loh. Tangan nasional jadi calonnya barang. Daftar akun akeh KTP ini sopo didaftari gitu ya. Lulus. Iya itu fenomena yang memang luar biasa. Jadi tidak semua teknologi informasi itu juga memberikan dampak positif, enggak, tapi juga ada minusnya. Sama seperti pelayanan kami, ini juga digoreng sama orang-orang yang dia bisa memanfaatkan IT. Kalau mau pencakar 10 nih 30.000 kipas-kipas wifi nunut ning bakul kopi untuk duit 300.000 itu ya. Yang terakhir yang tadi ini, ya kita sampaikan ya Mbak, kalau daftar di Yokerjo itu tetap menyesuaikan permintaan dari si perusahaan. Kalau perusahaannya di info lowongannya berkas harus dilampirkan atau dikirimkan, berarti jangan hanya mengeprov melamar, tetapi harus menyusulkan berkas ke sana. Karena mungkin data yang ada di Yokerjo hanya 3, biodata secara CV yang jenengan tulis, dan hanya ada KTP, pas foto, dan ijazah. Sedangkan perusahaan membutuhkan data yang lain. Jadi kalau ketentuannya kirim berkas lamaran ke sini, tetap ini kan mungkin pertanyaan dia nge-proof kok nggak di-approve sama sana, karena yang ditunggu perusahaan mungkin berkasnya. Jadi kalau ini yang Mas ini yang bertanya yang mengajukan ya, nanti bisa disampaikan juga kalau memang dia berjenis kelamin laki-laki dan tadi istrinya nggak keberatan menjadi penjahit, kalau menurut saya lebih baik penjahit daripada penjahat toh Mas. Nah itu monggo itu nanti misalnya bisa karena memang laki-laki masih membuka. Itu ya Bu Desi? Ya sedikit tadi ya untuk laki-laki memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tetap perusahaan membuka kesempatan. Yang penting tadi itu waktu jenengan mesti ditanya, jenengan masuk ke misalnya di Kanindo bisa jahit, mesti dikasih contohnya. Di kemarin waktu saya ke sana itu dilihatkan kain, disuruh jahit, di situ sudah ada alat jahitnya juga bukan yang pakai mesin kaki, sudah otomatis itu, tinggal bisa dan mau apa tidak. Kalau memang mau silahkan, mesti ada kesempatan untuk sekarang sudah alhamdulillah sudah juga banyak juga yang laki-laki, tinggal itu tadi mau, mampu dan minat. Kalau mungkin yang sarjana S1 mungkin kan tidak semuanya perusahaan banyak. Kalau untuk lowongannya untuk yang office itu biasanya itu memang tetap silahkan untuk melamar, itu nanti ada daftar tunggunya. Kan kayak gitu kan resign itu kan ada ya. Lah pada waktu mereka ada yang resign, mereka mengambil data pencakar itu daripada waktu melamar. Nah, itu jadi nanti bisa disesuaikan. Ya tadi itu ditambahkan tadi attitude-nya, terus keterampilan dalam Microsoft Office, bahasa itu yang jenengan jual ke perusahaan. Jadi ada posisi tawar. Dan yang namanya pengalaman kerja, itu adalah lebih dari 2 tahun. Kalau jenengan di perusahaan sini belum ada 1 minggu pindah lagi ke perusahaan ini, pindah lagi ke sini, itu namanya bukan pengalaman kerja. Nah, pindah kerja, jadi mesti justru HRD mesti dilihat, ini kenapa kok belum sampai setahun, belum sampai puluhan tahun kok sudah pindah-pindah. Nah, ada apa dengan anak ini? Itu juga mereka bisa membaca. Tapi kalau jenengan setahun, 2 tahun, 3 tahun jenengan baru pindah ke perusahaan lain karena jenengan ingin menambah karir. Nah, itu justru jadi posisi tawarin jenengan ke perusahaan berikutnya. Terus yang selanjutnya adalah medsos. Jadi nyon sewu, medsosnya juga dijaga baik-baik. Nah, dilihat juga karena HRD juga melihat dari medsosnya kalian semuanya ini yang mau melamar kerja. Ada kan sekarang yang banyak julid kayak kemarin kita
dilaporkan ke sini-sini, julid dia posting macam-macam, itu juga mereka HRD juga melihat postingan kalian semuanya. Jadi kita harapkan tadi itu ya termasuk attitude ya harus dijaga. Jaim sidik lah. Kalau panjenengan mau melamar kerja, jaga diri. Nah, nanti kalau sudah mau kerja, mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Ora, ya urusannya dewi-dewi ya. Oke, nggih. Jadi nanti bisa komunikasi dengan kami, mungkin ditampilkan juga tadi nomor HP Mas. Kak Bu Desi sudah nyimpan ya, kan ikut pelatihan ini ya. Kalau bisa, kalau nggak bubar silakan tunggu info-info dari Bu Desi, lowongan apa lah, monggo. Kalau panjenengan nambah pahala silakan diteruskan ke yang lain. Harapan kami ini hanya awal permulaan kita menjalin komunikasi. Selanjutnya silahkan, nggak kenal maka tak sayang. Jadi semakin kita bisa dekat, semakin kita komunikasi, ada info-info apa tidak akan sungkan untuk menjalin komunikasi dengan kami. Insya Allah kalau memang bukan tupoksi kami, kita bisa arahkan kemana, kita bisa saling komunikasi. Tapi memang kalau bisa kita tidak lanjuti, pasti akan kita tindak lanjuti. Nggih. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin nanti sebelum menikmati hidangan yang sudah kita sediakan, mungkin nanti beberapa teman kalau memang butuh untuk dibantu, Bu Desi nanti bisa dibantu untuk mengambilkan makanannya. Jadi kita hari ini, kegiatan ini semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan dan kita semua. Jadi secara pribadi, atas nama pribadi dan atas nama dinas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, sudah datang tepat waktu. Semoga kita juga selanjutnya bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih, monggo menikmati hidangan. Setelah itu Sugeng Kondur yang belum dapat uang saku bisa konfirmasi ke panitia, kalau sudah silakan dicek, siapa tahu isinya kurang nggih. Nek luweh monggo dipek mawon gitu nggih. Minimal itu saya lebihi 3.000 karena pajaknya harusnya ditanggung panjenengan, tapi itu ndak usah, mohon ndak apa-apa nanti dijolke sekaliane gitu nggih. Terima kasih dari saya. Monggo dinikmati hidangan, saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto bersama ya, Mas Yan bisa menek di sini, saya tak sama Bu Desi di situ sambil berdiri menek di kursi, kita foto bersama biar ada kenang-kenangan. Kami dari Batik Mami Macan dari Kabupaten Jepara
Perkenalkan, nama saya Bagus Maimun. Saya merupakan owner dari Tenun Kamengtroso. Alhamdulillah kemarin dengan adanya program dari Pak Gubernur, yaitu adanya Lapak Ganjar, merupakan media promosi yang luar biasa dan kami sudah merasakan manfaatnya. Saya melihat di Instagram ada Lapak Ganjar, saya mencoba memperkenalkan biar usaha saya ini tetap survive. Kami bisa mengikuti program itu dengan membuat story di IG kami @mamimacanjepara dan direpost oleh beliau. Dan luar biasa karena followers beliau banyak sekali, jadi juga berimbas pada produk kami. Alhamdulillah banyak pesanan yang masuk sehingga kami bisa terus berkarya. Saya coba upload beberapa kali dan akhirnya terupload lewat story Instagramnya Lapak Ganjar, dan alhamdulillah kebetulan apalagi di musim Ramadan ini kemarin pas saya posting itu peci tenun. Nah kebetulan stok hanya tinggal puluhan saja, dan setelah saya post langsung laris terjual di Lapak Ganjar ini. Terima kasih Pak Ganjar karena sudah memberikan ruang bagi kami para UKM yang di masa pandemi ini harus terus berjuang demi ekonomi tetap berjalan. Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya Lapak Ganjar, karena apa? Sangat membantu sekali UMKM, terutama UMKM lokal yang sedang diserang pandemi ini.